Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainun. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas sistem basis data pada materi 15 bagian 1 membuat tampilan. Tampilan seperti tabel adalah objek database, namun tampilan bukan tabel nyata. Tampilan adalah representasi logis dari tabel yang ada atau sudut pandang lain. Tampilan tidak mengandung data sendiri. Tampilan berfungsi sebagai jendela di mana data dari tabel dapat dilihat atau diubah. Tabel di mana tampilan didasarkan disebut tabel dasar. Tampilan adalah query yang disimpan sebagai pernyataan select dalam klausa kamus data. Kita create view. Create view. Employee. Create view. Employees as select employee ID, first name, last name, email, from employees, where employee ID between 100 and 124. Kita select bintang, select bintang, from view employees, enter. Nah, di sini sudah ada karena dia between 100 dan 124. Di sini ada Alexander, Bruce, Diana, Kevin. Ini adalah emailnya, ID, first name-nya, dan last name-nya.
Mengapa menggunakan tampilan? Tampilan ini adalah membatasi akses ke data tabel dasar karena tampilan dapat menampilkan kolom selektif dari tabel. Tampilan dapat digunakan untuk mengurangi kompleksitas mengeksekusi query berdasarkan pada pernyataan select yang lebih rumit. Misalnya, pembuatan tampilan dapat membuat pernyataan gabungan yang mengambil data dari beberapa tabel. Pengguna tampilan tidak melihat kode mendasarinya atau cara membuatnya. Pengguna melalui tampilannya berinteraksi dengan database menggunakan query sederhana. Ini adalah kenapa kita menggunakan tampilan. Di sini untuk membuat tampilan, sematkan subquery dalam pernyataan create view. Sintak pernyataan tampilan adalah sebagai berikut. Refresh adalah menciptakan kembali tampilan jika sudah ada. Force C merupakan membuat tampilan apakah tabel dasar ada atau tidak. No force membuat tampilannya apakah jika tabel dasar ada default. View name menentukan nama tampilan. Alias menentukan nama untuk setiap ekspresi yang dipilih oleh query tampilan. Subquery adalah pernyataan apakah pernyataan select lengkap. Kita dapat menggunakan alias untuk kolom dalam daftar select. Subquery dapat berisi sintaks select yang kompleks. Membuat tampilan. Itu ada with checkpoint menentukan bahwa baris tetap dapat diakses oleh tampilan setelah memasukkan atau memperbarui operasi. Constraint adalah apakah nama tersebut ditetapkan untuk constraint check option. With read only adalah pastikan tidak ada operasi DML yang dapat dilakukan pada tampilan ini. Ini adalah contoh create a refresh. Untuk menggunakan refresh from web context, kita coba pada SQL create or refresh view euro comprise as select country ID, region ID, country name, from web countries where location like the lalu kita select bintang from view euro countries order by country name. Enter. Ini adalah hasilnya. Ada
Federal Republic of Germany, Video Island, ini adalah lalu selanjutnya panduan untuk membuat tampilan. Subquery yang mendefinisikan tampilan dapat berisi sintaks select yang kompleks. Untuk alasan kinerja, subquery yang menentukan tampilan tidak boleh mengandung klausa order by. Klausa order by paling tepat ditentukan saat kita mengambil data dari tampilan. Kita dapat menggunakan opsi or refresh untuk mengubah definisi tampilan tanpa harus menghapusnya atau memberikan kembali hak objek yang sebelumnya diberikan padanya. Alias dapat digunakan untuk nama kolom di subquery. Di sini ada fitur create view. Dua klasifikasi pandangan digunakan sederhana dan kompleks. Tabel ini merangkum fitur-fitur dari setiap tampilan. Ini ada jumlah tabel yang digunakan untuk membuat data. Selanjutnya tampilan sederhana. Tampilan yang ditunjukkan di bawah ini adalah contoh tampilan sederhana. Subquery memperoleh data hanya dari satu tabel dan tidak berisi fungsi gabungan atau fungsi grup apapun. Karena ini adalah tampilan sederhana, operasi insert, update, delete, dan merge yang mempengaruhi tabel dasar mungkin dapat dilakukan melalui tampilan. Seperti ini, nama kolom pernyataan select dapat memiliki alias ditunjukkan di bawah ini. Ini aslinya adalah untuk aliasnya. Tampilan sederhana memungkinkan untuk membuat tampilan apakah tabel dasar ada atau tidak. Menambahkan kata porche ke pernyataan create view akan menciptakan tampilan. Sebagai DBA, opsi ini dapat berguna selama pengembangan database, terutama jika kita menggunakan hak yang diperlukan untuk objek yang dirujuk untuk diberikan segera. Opsi porche akan membuat tampilan meskipun tidak valid. Opsi no porche adalah default saat membuat tampilan. Ini adalah untuk tampilan rumit. Tampilan rumit yang dapat berisi fungsi dan gabungan grup. Ini adalah contoh dari dia gabungan dari grup. Karena dia sudah jadi view Euro Conteris, lalu WF Conterisnya juga ada, WF Word Regressionnya juga ada. Ini adalah tampilan ID, country, capital, region adalah tampilan rumit. Fungsi grup juga dapat ditambah ke pernyataan tampilan kompleks. Ini kita masukkan pada SQL. Create or refresh view height pop region ID it has population as select region ID max population from WF count
Class group by region ID titik koma enter view created, lalu kita select bintang from view height pop titik koma enter. Ini adalah hasil dari select bintang from view height pop. Mengubah tampilan. Untuk mengubah tampilan yang ada tanpa harus menghapus lalu membuatnya kembali, gunakan opsi replace dalam pernyataan creative view. Tampilan yang digantikan oleh versi baru. Pada materi 15 bagian 2 yaitu operasi dan tampilan DML. Operasi DML insert, update, dan delete dapat dilakukan pada tampilan sederhana. Operasi ini dapat digunakan untuk mengubah data dalam tabel dasar yang mendasarinya. Jika kita membuat tampilan yang memungkinkan pengguna untuk melihat informasi yang dibatasi menggunakan clause aware, pengguna masih dapat melakukan operasi DML pada semua kolom tampilan. Pernyataan dan tampilan DML. Misalnya, tampilan ditunjukkan di sebelah kanan dibuat untuk manajer Departemen 50 dari database karyawan. Maksud dari pandangan ini adalah untuk memungkinkan manajer Departemen 50 untuk melihat informasi tentang karyawan mereka. Seperti ini. Di sini dia Departemen ID, Employee ID, First name, last name, dan salary. Mengontrol tampilan dengan menggunakan tampilan sebagaimana dinyatakan. Hal ini memungkinkan bagi informasi insert, update, dan delete untuk semua baris dalam tampilan. Bahkan jika ini menghasilkan sebuah baris yang tidak lagi menjadi bagian dari tampilan. Ini mungkin bukan yang dimaksudkan di BA ketika tampilan dibuat. Untuk mengontrol akses data, dua opsi dapat ditambahkan ke pernyataan create view. Yang pertama with check option dan with read only. Tampilan with check option itu ini adalah sintaknya pada Departemen ID dengan menggunakan view employee ID 124 diubah departemennya menjadi Departemen ID 100 Departemen ID 90. Ini update view Departemen 50, di set Departemen ID-nya 90 where employee ID sama dengan 124. Maka ini akan diupdate. Pembaruan berhasil meskipun karyawan ini sekarang bukan bagian dari tampilan. Tampilan with checkpoint. With checkpoint memastikan bahwa operasi DML yang dilakukan pada tampilan tetap dalam domain tampilan upaya apapun untuk mengubah nomor departemen untuk setiap baris dalam tampilan gagal karena melanggar constraint with check option. Ini adalah with check option. Kita coba di SQL-nya. Create or refresh view Departemen 50 as select Departemen ID employee ID
employee ID, first name, last name, first name, last name, salary from employees where departemen ID sama dengan 50 with check option constraint view departemen 50 check kita select bintang from view departemen 50. Ini adalah hasilnya. Tampilan with check option. Sekarang jika kita mencoba mengubah baris dalam tampilan yang akan membawanya keluar dari domain tampilan, kesalahan akan dikembalikan. Update view departemen 50. Kita masukkan update view departemen 50 set departemen ID sama dengan 90 where employee ID sama dengan 124 view with check option where cause violation sama hasilnya. Selanjutnya tampilan with read only. Opsi with read only memastikan bahwa tidak ada operasi DML yang terjadi melalui tampilan. Setiap upaya untuk menjalankan pernyataan insert, update, atau delete akan menghasilkan kesalahan server Oracle. Seperti ini. View as select departemen ID, employee ID, first name, last name, salary from employees where departemen ID sama dengan 50 with
read only. Select bintang from view department view. Pembatasan DML, tampilan sederhana dan tampilan kompleks berbeda dalam kemampuannya untuk memungkinkan operasi DML melalui tampilan. Untuk tampilan sederhana, operasi DML dapat dilakukan melalui tampilan. Untuk tampilan kompleks, operasi DML tidak selalu diizinkan. Tiga aturan berikut harus dipertimbangkan saat melakukan operasi DML pada tampilan. Pembatasan DML yang tidak dapat menghapus baris dari tabel dasar yang mendasari jika tampilan berisi salah satu dari berikut ini: fungsi grup, klausa group by, kata kunci distinct, kata kunci raw num, sudut kolom. Dapat mengubah dan melalui tampilan jika tampilan berisi fungsi grup, seperti itu, klausa group by, kata kunci distinct, kata kunci raw num, sudut kolom yang ditentukan oleh ekspresi. Kita tidak dapat menambah data melalui tampilan jika tampilan menyertakan fungsi grup, menyertakan klausa group by, menyertakan kata kunci distinct, menyertakan kata kunci raw num sudut kolom, menyertakan kolom yang ditentukan oleh ekspresi, tidak menyertakan kolom not null di tabel dasar. Selanjutnya pada materi 15 bagian 3 mengolah tampilan. Menghapus tampilan. Karena tampilan tidak mengandung data sendiri, menghapusnya tidak mempengaruhi data dalam tabel yang mendasarinya. Jika tampilan digunakan untuk menjalankan insert, update, dan atau delete pada data di masa lalu, perubahan tersebut ke tabel dasar tetap ada. Menghapus tampilan hanya menghilangkan definisi tampilan dari database. Di sini adalah menghapus tampilan. Tampilan disimpan sebagai pernyataan select dalam kamus data. Hanya pembuat atau pengguna dengan hak istimewa drop any view yang dapat menghapus tampilan. Sintaks SQL untuk menghapus tampilan adalah drop view, baru setelah itu nama view-nya. Tampilan sebaris. Tampilan sebaris juga disebut sebagai subquery dalam klausa from. Kita menyisipkan subquery di klausa from sama seperti jika subquery adalah nama tabel. Tampilan sebaris umumnya digunakan untuk menyederhanakan query kompleks dengan menghapus operasi join dan memadatkan operasi query menjadi satu. Tampilan sebaris seperti ditunjukkan dalam contoh di bawah ini. Klausa from berisi pernyataan select yang mengambil data seperti pernyataan select. Data yang dikembalikan oleh subquery diberi alias yang kemudian digunakan bersama dengan permintaan utama untuk mengembalikan kolom yang dipilih dari kedua sumber permintaan. Analisis top end. Analisis top end adalah operasi SQL yang digunakan untuk menentukan peringkat hasil. Penggunaan analisis top end berguna ketika kita ingin mengambil 5 catatan teratas atau catatan top end dari kumpulan hasil yang dikembalikan oleh query. Nah, kita coba pada SQL-nya. Select raw num as longest employed last name here that from
employees were rounded sama dengan 5 order by here that enter. Sini long last name-nya yang pertama 1, 2, 3, 4, 5. Last name-nya King, Whelan, Kochar, Dihan, Higgins. Lalu ini adalah here that. Query analysis top n menggunakan tampilan sebaris subquery untuk mengembalikan kumpulan hasil. Kita dapat menggunakan row num dalam query kita untuk menetapkan nomor baris ke kumpulan hasil. Query utama kemudian menggunakan row num untuk memesan data dan mengembalikan 5 besar. Di sini ini ya. Pada contoh di atas tampilan sebaris pertama-tama memilih daftar nama akhir, tanggal pengrekrutan karyawan, select class name, year date from employees. Kemudian tampilan sebaris memesan tahun dari yang tertua hingga yang terbaru. Klausa permintaan luar where digunakan untuk membatasi jumlah baris yang dikembalikan dan harus menggunakan operator kecil atau kecil sama dengan. Kecil sama dengan where order select row num as longest employee, last name year date from employees where from select last name year date from employees order by year date where row num sama dengan 5 meter adalah hasilnya dari tahun 87 sampai 91 dari yang terkecil. Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.